ini akan kita bahas. Karena dalam banyak penggunaan tradisional, Quercetin memiliki khasiat yang cukup mujarab. Dan ternyata, menurut penelitian terakhir, Quercetin memang memiliki nilai medis yang cukup tinggi. Penggunaan tradisional dan khasiat obatnya telah diakui oleh para peneliti, bahkan didukung oleh jurnal yang menguatkan. Pohon Quercetin adalah pohon yang penuh manfaat. Pada komunitas suku pedalaman hutan di Amerika Selatan, pohon Quercetin adalah pohon penunjang kehidupan. Buahnya dapat dimakan, daunnya dapat digunakan sebagai antiseptik, kulit pohonnya mudah dilepas untuk digunakan sebagai semacam perban atau pembalut untuk alas kaki, dan batang pohonnya yang mudah patah dan mudah terbakar dapat digunakan sebagai bahan bakar. Di banyak negara tropis, pohon Quercetin juga memiliki sejarah panjang dalam penggunaan obat tradisional dan sering disebutkan memiliki khasiat obat yang mirip dengan ginseng. Pada beberapa literatur, pohon Quercetin dideskripsikan memiliki banyak variasi penggunaan tradisional dengan penggunaan yang berkaitan dengan khasiat obat di Peru, Kolombia, Meksiko, Vietnam, dan Filipina. Penggunaan yang menunjukkan nilai medis ini seringkali tidak didokumentasikan dengan baik di serumpun Melayu, seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Itulah sebabnya, Quercetin seringkali dianggap sebagai tumbuhan yang kurang bermanfaat. Dalam penggunaan tradisional rakyat Peru, bunga dan kulit batang pohon Quercetin yang ditumbuk digunakan sebagai antiseptik. Rebusan atau rendaman daunnya dimanfaatkan untuk mengurangi pembengkakan, tapi juga sering digunakan untuk mengurangi tukak lambung dan pembengkakan kelenjar prostat, serta untuk meredakan sakit kepala dan pilek. Di Kolombia, infus atau teh bunga Quercetin digunakan sebagai obat penenang dan tonik. Di Meksiko, bunga dan daunnya digunakan untuk mengobati campak, jerawat, dan sakit perut. Di Filipina, bunga Quercetin juga digunakan untuk mengobati sakit kepala dan pilek atau sebagai obat penenang. Sementara, akar pohon Quercetin yang direbus telah digunakan sebagai emmenagogue atau pelancar menstruasi dan sebagai obat penggugur kandungan di Vietnam. Di beberapa negara di Asia, bagian dari pohon Quercetin digunakan sebagai agen antiinflamasi dan penyembuhan luka. Di Malaysia, daun, bunga, dan batang pohon Quercetin secara tradisional digunakan untuk mengobati luka, meredakan bisul, meredakan masuk angin, batuk, diare, jerawat, dan masalah kulit lainnya. Karena tidak mengandung zat beracun, Quercetin dapat diolah menjadi berbagai macam produk, termasuk anggur, cuka, dan sabun. Ekstraksi minyak dari pohonnya juga bisa digunakan untuk memasak dan merawat kondisi kulit. Buahnya yang manis dan dapat dimakan segar juga sering dimasak menjadi isi kue tart atau dibuat menjadi selai. Tapi selain rasanya yang manis, buah Quercetin juga memiliki aktivitas antiinflamasi yang kuat. Studi terbaru tentang Muntingia adalah untuk membuktikan dan mengkonfirmasi kebenaran apakah penggunaan tradisional sesuai dan sejalan dengan manfaat farmakologis. Salah satu hasil studi tersebut adalah keabsahan khasiat teh dari daun dan ekstraksi gula dari buah Quercetin. Keduanya mampu menurunkan tingkat gula darah yang sangat bermanfaat untuk penderita diabetes. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap tikus putih yang diinduksi aloksan menunjukkan bahwa ekstraksi senyawa dari daun dan buah Quercetin memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kadar gula darah pada tikus putih tersebut. Selain mengandung manfaat obat-obatan, di antara para peternak ikan, daun Quercetin adalah daun mujarab yang memiliki banyak khasiat yang sangat menguntungkan. Daun Quercetin yang disebarkan ke permukaan kolam dapat menyediakan tempat ikan bernaung, bertelur, hingga memperbesar kemungkinan telur menetas. Daun Quercetin juga memiliki senyawa yang dapat mencegah parasit menempel pada tubuh ikan. Di area perkotaan, pohon Quercetin juga sangat ideal ditanam di depan rumah agar kendaraan bisa diparkir di bawah naungannya. Tapi meskipun itu di depan rumah kamu, jangan parkir di pinggir jalan juga, kan itu jalan umum. Dan sebaiknya, jalan umum jangan ditanami pohon Quercetin. Nanti daunnya mengotori jalanan dan akarnya dapat merusak struktur jalan. Lebih baik bikin kanopi sendiri, lebih nyaman. Tuh, bukan begitu. Ya. Anyway, pohon Quercetin juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber insektisida dan fungisida. Ekstrak heksana dan alkohol dari bunga dan buah menunjukkan aktivitas insektisida yang kuat terhadap larva ngengat Plutella silostella, salah satu hama yang paling sulit dikendalikan.
Formulasi yang dikembangkan dari akar pohon kersen menunjukkan aktivitas penghambatan terhadap jamur patogen Altemaria solani yang menyebabkan penyakit pada pohon tomat dan kentang. Di alam liar, sebagai spesies suksesi awal, kersen berkontribusi terhadap regenerasi hutan dengan menciptakan lingkungan baru untuk menaungi spesies suksesi tengah dan akhir. Karena kemampuannya untuk tumbuh di lahan gundul dan toleran terhadap polusi udara, spesies ini telah membantu banyak organisme bertahan hidup dan bersembunyi dari incaran manusia. Ternyata, kersen keren ya. Tapi yang rada mengejutkan adalah, dengan rasa yang manis kayak gulali dan segala khasiat dan manfaat yang mereka miliki, kenapa belum ada pemuliaan untuk kersen ya? Semoga penelitian lebih lanjut dapat memulihkan nama mereka yang terlanjur terkenal sebagai pohon pinggiran yang wujudnya berantakan. Dari pembahasan barusan, kersen mengajarkan kita kalau adaptasi akan menunjang keberlangsungan hidup. Adaptasi adalah kunci. Adaptasi adalah solusi. Meskipun sering dianggap enggak rapih, kersen enggak peduli. Di alam liar, kerapihan bukanlah faktor yang paling rinci. Di alam liar, yang terpenting adalah bisa hidup dan menghidupi. Dengan kemampuannya tumbuh pesat di tanah yang kurang subur, kersen memanfaatkan apa yang mereka dapatkan sebaik mungkin untuk memberikan kesempatan serta perlindungan bagi penghuni habitat yang tergusur. Seperti kersen, kita juga harus mampu beradaptasi, berjuang setengah mati, bahkan di tempat di mana kebanyakan manusia tidak dapat beradaptasi. Tahan banting dan memanfaatkan celah sekecil apapun untuk tumbuh. Pada akhirnya, buah dari hasil perjuangan keras tersebut akan terasa manis dan bermanfaat bagi banyak jiwa.